Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SA Studio. Di video kali ini kita akan membahas beberapa hal mengenai tentang dunia sablon. Jadi kita akan sharing-sharing sedikit bagaimana cara awal atau bagaimana awal mula ketika saya membuka sebuah usaha sablon seperti ini. Kendala-kendala yang saya alami. Jadi ada beberapa hari lalu itu saya nggak kenal orangnya siapa. Dia WA saya, dia tanya masalah sablon, katanya dia subscriber dari channel SA Studio ini. Saya juga kurang tahu. Ya kita percaya saja lah. Dia tanya, Mas, ketika saya mau cetak screen tapi hasilnya kok seperti ini. Dia lihatkan fotonya, cuma kemarin itu sempat saya save fotonya, tapi saya cari lagi. Sudah saya hapus, makanya nggak kesimpan. Saya cari-cari juga nggak ada. Saya mau download lagi juga filenya kayaknya sudah dihapus sama dia. Dan di situ saya bilang dari gambar yang dia kirim itu permasalahan yang saya tangkap itu adalah cara afdruknya. Jadi cara afdruknya itu kemungkinan ada beberapa faktor yang mungkin dia itu ada kesalahan. Nah, kesalahan ini itu yang dulu awal-awal itu sempat saya alami waktu pertama kali belajar sablon. Dimana ini masalah afdrukan. Jadi afdrukan kalau dulu pas waktu saya mulai belajar sablon itu saya beli yang ukuran kecil yang 100 mili. Ukuran kecil yang 100 mili. Kemudian ada emulsinya atau penguat atau yang sensitif terhadap cahaya itu saya campurkan dan saya aduk semua. Nah, kesalahan saya itu ketika saya campur semua, harusnya yang 100 mili obat afdruk 100 mili itu saya gunakan sesuai dengan kebutuhan saja sebenarnya. Harusnya ketika kita mau mencetak screen dengan ukuran 30 kali 40 ya berarti secukupnya untuk screen 30-40 itu saja, atau mungkin yang 40 kali 60 ya berarti kita buatnya kita kira-kira ukurannya segitu. Jadi jangan ada sisa ketika kita membuat sebuah afdrukan. Usahakan kalaupun ada sisa itu biasanya alternatifnya itu, nah ini cara ini beberapa bulan yang lalu saya tahu, yaitu saya masukkan ke dalam lemari es. Nah, itu sedikit mengawetkan obat afdruk yang sudah kita campur dengan penguatnya itu tadi atau emulsinya itu tadi. Nah, dulu pas waktu awal-awal saya afdruk itu ketika saya campur obat afdruknya itu semua, saya diamkan 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu atau 2 minggu itu mau tak pakai lagi. Nah, kesalahannya itu. Jadi itu tidak bisa digunakan lagi. Obat afdruk itu hanya bisa bertahan kurang lebih sekitar 3 hari, 4 hari itu sudah nggak bisa digunakan lagi. Biasanya lebih encer. Waktu kita awal mulai pengafdrukan itu kan obat afdruknya kan kental. Nah, kalau sudah lewat dari 3 hari, 4 hari, dan seterusnya, itu biasanya lebih encer, dan itu sudah nggak bisa digunakan lagi. Gitu loh. Nah, solusinya ketika kita mau mencampurkan yang ukuran 100 mili itu semua, ya kalau kita gunakan sedikit, dan sisanya itu masih banyak, lebih baik dimasukkan di lemari es. Nah, itu bisa bertahan lumayan lebih lama. Mungkin seminggu, atau bahkan 2 minggu juga masih bisa digunakan lagi. Ya. Nah, itu solusinya. Jadi kemarin kesimpulan saya itu adalah afdruknya yang kurang tepat. Mungkin dia obat afdruk yang sudah lama dia gunakan, kemudian akhirnya hasil screen yang dia cetak itu kurang maksimal. Itu yang saya tangkap. Dan kemudian saya kasih solusi lagi, kalau memang itu enggak yang dia lakukan, berarti mungkin kendalanya itu adalah di kertas printnya. Dia menggunakan HVS ya, entah itu 70 atau 80 gram, terserah lah. Kertas HVS
itu ketika kita mau mencetak screen, hasil print-printan itu semua warna itu kan di print dengan kondisi hitam. Nah, hitam ini itu usahakan hitam yang benar-benar pekat. Nah, kalau saya sendiri, kalau misalkan saya menggunakan printer yang biasa, itu yang paling sering saya print 2 kali. Jadi setelah saya print 1 kali, saya masukkan lagi, kemudian saya print 2 kali, hingga menghasilkan sebuah hitam yang benar-benar pekat. Nah, saya sarankan sama Mas yang SMS, yang WA itu tadi, dan kayaknya dia coba teknik itu. Jadi di print 2 kali karena dia menggunakan printer sendiri, bukan printer laser yang menggunakan bubuk tintanya itu. Akhirnya dia coba di print 2 kali dan dia coba untuk afdruk ulang. Akhirnya hasilnya bisa seperti yang dia inginkan. Nah, seperti itu. Itu awal-awal saya dulu mulai awal nyablon itu juga ada beberapa kendala yang seperti itu, sama. Nah, kemudian yang membedakannya lagi yaitu meja afdruknya. Nah, yang dia pakai itu menggunakan meja afdruk menggunakan lampu sorot yang jarak jauh seperti itu. Dia menggunakan 2 buah dengan ketinggian itu kalau nggak salah sekitar 50 cm, mungkin 40 atau 50 cm, saya lupa. Ketinggian jarak antara lampu dengan kacanya itu kisaran segitu. Nah, itu kan terlalu jauh. Kalau saya sendiri menggunakan lampu neon yang kisaran kalau nggak salah itu 60 cm, kemudian antara lampu dengan kaca itu hanya kurang lebih sekitar 8 cm. Itu yang saya gunakan. Saya menggunakan lampu neon 12 biji, kemudian jarak lampu dengan kacanya itu hanya kisaran 7 atau 8 cm saja, jadi nggak terlalu tinggi-tinggi. Dan ketika saya menggunakan meja afdruk itu, ketika saya mau nyetak screen, itu hanya membutuhkan waktu kisaran 1 menit sudah cukup. Kalau dulu saya menggunakan lampu neon dengan ketinggian sama dengan kisaran 8 cm, hanya 2 lampu neon waktu itu saya ngafdruknya itu saya membutuhkan waktu kisaran hampir 15 menit. Saya angkat kemudian saya afdruk. Nah, itu ada beberapa kondisi yang kadang gagal, kadang berhasil, dan itu semprotnya juga kadang susah. Yaitu kemudian saya membuat sebuah meja afdruk lagi dengan 12 lampu neon dan hanya membutuhkan waktu 1 menit sudah cukup. Nah, itu juga jadi pengalaman karena kesimpulan saya itu semakin terang lampu yang kita gunakan, maka waktu untuk mengafdruknya itu juga akan semakin cepat gitu. Kalau kita menggunakan matahari pas waktu kita afdruk, dia hanya membutuhkan waktu hanya hitungan detik, mungkin 10, 15 atau 20 detik sudah cukup gitu loh. Nah, kalau menggunakan lampu neon kurang dari 1 menit, saya pernah coba dan itu berhasil. 1 menit atau lebih sedikit juga nggak masalah, tetap hasilnya juga sama saja dan hasilnya juga bagus. Nah, lampu itu juga pengaruh. Usahakan lebih terang, itu lebih bagus agar hasil afdrukan yang kita gunakan itu tidak gagal. Oke, jadi untuk video kali ini cukup yang kita bahas hanya masalah afdrukan itu saja. Mungkin bagi kalian yang ingin bertanya atau sekedar ingin diskusi masalah sablonan, tinggalkan komentar saja, nanti kita sharing-sharing dan bagi pengalaman. Jadi yang saya omongkan di sini itu adalah sepengalaman saya. Jadi kalau misalkan kalian punya cara yang lain atau pengalaman yang lain, bisa di-sharing agar kita bisa berbagi pengalaman juga masalah dunia sablon seperti ini. Oke, cukup, kita ketemu dengan video pembahasan tentang sablon yang lain lagi. Ngomong-ngomong, saya juga belum review tempat studio Esa Studio yang baru, yang ada sedikit perubahan dari yang kemarin. Nanti kalau misalnya saya ketemu dengan gambar yang saya maksud tadi, akan saya masukkan. Kalau nggak ketemu, ya udah kita sharing dengan omongan seperti ini saja. Oke, itu dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.